Eh, Kali ini saya akan mensimulasikan untuk pengajuan UMKU izin pengusahaan air tanah di OSS. Pertama, di OSS sendiri nantinya Bapak Ibu sudah bisa melihat bahwa ada UMKU izin pengusahaan air tanah yang sudah rilis, bannernya ada di OSS. Kemudian sebagai pelaku usaha, eh, login. Di sini saya login bukan di OSS productionnya, namun di staging, namun sama saja. Pertama, masukkan username password. Di sini sebagai catatan bahwa simulasi ini dengan asumsi eh, sudah register ya, sudah memiliki akun dan Bapak Ibu tinggal memasukkan saja username dan passwordnya. Kemudian akan masuk ke OSS. Di sini karena konteksnya adalah pengajuan UMKU, maka UMKU tersebut atau usaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah izin yang menempel pada perizinan berusaha. Artinya Bapak Ibu tinggal klik di sini, ada menu PB UMKU, dan klik permohonan baru. Nah, di sini saya contohkan bahwa sudah ada proyek-proyek yang dimiliki oleh akun Agri Kasava Makmur. Artinya akun Agri Kasava Makmur ini atau pelaku usaha ini sudah memiliki banyak proyek dengan beberapa KBLI. Ini namanya perizinan berusaha, di mana UMKU itu akan menempel pada salah satu perizinan berusaha ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajukan UMKU air tanah, ajukan dulu proyeknya melalui menu pengembangan. Nanti setelah proyeknya dimiliki, baru masuk ke PB UMKU dan klik permohonan baru, maka proyek tersebut akan ada di sini dan akan ada tombol untuk proses perizinan berusaha. Misalkan di proyek ini saya membutuhkan UMKU izin pengusahaan air tanah, maka di proyek ini pula klik proses perizinan berusaha UMKU. Di sini perizinan berusaha yang tadi saya belum memiliki UMKU sama sekali, artinya saya harus ajukan perizinan berusaha UMKU untuk proyek tersebut. Di sini Bapak Ibu bisa pilih ya, di sini apakah Anda memerlukan perizinan berusaha UMKU lainnya? Ya, kemudian di kolom pencarian ini silahkan mengetikkan air tanah. Nah, setelah itu akan keluar 4 izin penguasaan air tanah, maaf 3 izin penguasaan air tanah baru untuk berbeda kewenangan atau berbeda wilayah dan satu yang perpanjangan. Pertama untuk yang baru kita pisahkan di sini ada yang kewenangan pusat, kewenangan daerah provinsi dan kewenangan kabupaten atau kota. Ini menu atau pilihan di sini untuk yang perpanjangan IPAT. Misalnya kita akan mengajukan izin pengusahaan air tanah yang di mana wilayahnya itu lintas provinsi atau kawasan strategis nasional ya. Itu klik di sini dan konteksnya baru, klik di sini, maka nantinya akan keluar pop-up pemberitahuan terkait undang-undang yang mengampu terkait IPAT ini. Bapak Ibu bisa klik di sini peraturan Menteri PUPR-nya untuk melihat mana pembagiannya apakah masuk kewenangan pusat, daerah atau kota. Tutup. Dan Bapak Ibu misalkan bingung apakah di kewenangan pusat, daerah, provinsi atau kota, eh, Bapak Ibu bisa masuk ke mypatriot.id.
Oke, sorry, mypatriot.id/ws ya ternyata, /ws. Nah, di sini di manakah titik latitude dan longitude air tanahnya itu akan dicek apakah masuk kewenangan daerah, pusat, atau kota. Bisa masukkan titik koordinat di sini, nantinya di sini akan menentukan apakah masuk kewenangan pusat, daerah, atau kota. Ketika titik ini di sini, maka masuk di Jakarta dan berdasarkan data dari wilayah sungai, bahwa titik ini merupakan wilayah yang strategis nasional sehingga kewenangan pusat. Dengan demikian, Bapak Ibu yakin bahwa di sini harus memilih yang kewenangan pusat. Kemudian di sini ada 9 persyaratan harus diisikan. Di sini karena simulasi, maka saya akan mengisikan eh, persyaratan daminya. Pertama, untuk yang keterangan dari BBWS, silakan upload. Kemudian persyaratan kedua, di sini kami menyediakan formulirnya, bisa Bapak Ibu unduh di sini ya. Nah, setelah diunduh, maka dapat terlihat ini formulir yang Bapak Ibu harus isikan. Contoh, saya akan mengisikan di sini Agri, nama perusahaannya. Dan saya eh, simpan sebagai PDF. Simpan sebagai PDF. Sudah tersimpan, kemudian upload. Di sini dokumennya, silahkan upload. Kemudian persyaratan nomor 3, tidak ada template-nya di OSS. Mungkin sudah ada dokumen yang Bapak Ibu miliki, silahkan upload. Data kepemilikan lahan, izin dokumen lingkungan, persetujuan studi kelayakan, surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan atau imbuhan dari sumur pantau. Di sini kami menyediakan formulir data teknisnya, silakan diunduh. Ini akan mengunduh ke komputer Bapak Ibu, kemudian dibuka. Di sini saya akan tuliskan nama, jabatan, dan alamatnya, karena ini contoh. Saya isi di sini, kemudian simpan sebagai PDF. Sudah saya simpan formulirnya tadi, ini ya, oh maaf, eh, saya simpan sebagai PDF seharusnya. Ini sudah ada, terupload. Kemudian nomor 8 opsional, karena ketika kelompok usaha kecil tidak ada untuk ininya. Laporan studi kelayakan. Oke, sudah upload semua. Ketika sudah upload semua, Bapak Ibu eh, klik lanjut. Nah, di sini eh, izin tersebut sudah berada di meja verifikator Kementerian ESDM gitu. Dan statusnya menunggu verifikasi persyaratan tersebut. Tanggal pengajuannya sekarang dan statusnya belum terbit.
Demikian untuk di sisi pelaku usaha, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu.